masih diberikan keselamatan di pagi ini. Nah, jadi kita bisa bertemu dalam podcast kali ini. Nah, sebelum kita mulai podcast kali ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih biar akrab. Kenalan nih, nama aku Nasita Dahlia Putri dari kelas 10E, biasa dipanggil Nanas. Nama aku Putri Jasmine, biasa dipanggil Jasmine. Nah, di topik podcast kali ini kita akan membahas kebudayaan etnik dari salah satu kepulauan di Indonesia. Nih, bintang tamu kita kali ini kita kenalan dulu nggak sih? Boleh, halo selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Siti Nafin Sofian Bisainima. Kalian berdua bisa panggil aku Sofi aja sih. Ya, di sini kan aku tuh mau ngebahas salah satu kebudayaan dari Maluku Tengah nih. Pas banget ya sih sama kakak. Iya pas banget, kebetulan aku juga salah satu orang Ambon ya, orang Ambon yang berasal dari Maluku Tengah nih, yang tepatnya itu di Saparua, Sinsori Islam. Pas banget itu kayaknya nggak salah bunda nggak? Nggak salah banget. Nah, ini tuh aku penasaran nih sama salah satu kebudayaan dari Maluku, contohnya kayak sastra lisan. Ini nggak sih, aku tanya-tanya sedikit. Setahu aku itu salah satu kebudayaan tentang sastra lisan yang masih hidup dan melekat sampai saat ini di Maluku Tengah itu salah satunya ada Kapata sih. Oh, Kapata ya? Kira-kira Kapata itu apa ya? Menurut yang aku tahu aja ya, Kapata itu tuh dia kayak nyanyian-nyanyian ataupun karya seni berupa suara-suara yang biasa digunakan untuk upacara adat dan juga ritual-ritual adat yang ada di Maluku Tengah. Jadi tuh Kapata itu kayak tradisi tapi bisa disampaikannya dengan bermacam-macam cara ya? Iya, dan dia biasanya tuh diiringi dengan alat musik tifa untuk sebagai pemanisnya gitu. Kan nih Kapata juga bisa disampaikan dengan nyanyian nih. Kira-kira seperti apa ya? Maksudnya seperti apa? Kayak cara menyampaikannya tuh. Oh gitu, misalkan kayak Kapata tuh dipakai untuk apa gitu ya. Biasanya tuh Kapata itu digunakan untuk upacara pemilihan raja ataupun juga untuk ritual adat kayak ritual setelah hasil panen gitu. Jadi tradisinya tuh masih lekat banget ya. Nah, kakak ini pernah nyaksiin Kapata secara langsung nggak sih? Kalau aku pribadi sih pernah ya, waktu aku masih kecil pas aku lagi kebetulan banget pulang ke Ambon, aku itu ngikutin upacara pemilihan raja dan itu menggunakan Kapata juga. Jadi masih ada raja ya? Masih, jadi di sana itu masih tahta tertinggi itu masih raja. Jadi untuk pemilihan raja itu jadi gini, Kapata itu dia bisa menggunakan dua bahasa asli Ambonnya ataupun menggunakan bahasa tanah. Kalau untuk upacara pemilihan raja itu biasanya dia menggunakan bahasa tradisional Ambonnya. Tapi kalau misalkan kayak upacara ritual adat yang ke hutan-hutan, yang menggunakan misalkan mengumpulkan beberapa raja, terus kita minta izin ke hutan dan berbicara sama antua-antua di sana, itu biasanya menggunakan bahasa tanah. Jadi itu bahasa di sana tuh banyak tingkatannya gitu yang bisa digunakan. Kalau acara-acara yang benar-benar penting kita kayak pakai bahasa tanah ya. Yang biasanya langsung berhubungan dengan mistis-mistis itu pakai bahasa tanah sih. Kakak tuh gimana sih pengalamannya pas ngeliat langsung adat Kapata di sana? Jujur kalau misalkan kita sebagai orang awam sih, kalian mungkin kalau misalkan kalian berdua nih ya nyaksiin secara langsung upacara pemilihan raja yang aku saksi waktu itu, kalian pasti akan ketawa karena itu lucu banget. Itu kalau misalkan dilihat sebagai dari kacamata orang biasa kayak gitu tuh itu akan lucu banget. Tapi di sana tuh ada pantangannya gitu loh. Ada pantangannya kalau misalkan kalian nonton acara adat seperti itu, kalian tuh nggak boleh tertawa. Karena kalau kalian tertawa itu, kalian bisa nggak berhenti tertawa. Benar-benar Seperti itu. mistisnya masih kental banget Iya ya. gitu. Jadi memang harus menjaga tradisi, harus menjaga attitude, tata krama di sana tuh harus banget. Emang budaya dari sananya langsung sih ya. Iya, karena kan nggak memungkiri ya kalau misalkan kita ada upacara seperti itu dan ritual-ritual itu pasti memanggil Percaya nggak percaya
percaya ya arwah-arwah yang pasti lain. ada lah ya, namanya mas lekat banget itu tradisinya. Oke. Aku udah nggak terlalu penasaran nih, soalnya aku tuh kemarin tuh ngeliat di Google tuh kayak aduh masih bingung, soalnya belum tentu pasti apa enggaknya. Jadi aku ngundang kakak biar pasti, karena juga kakak udah pernah melihat. Iya, bener banget. Menurut kakak sendiri masih ada gak desa atau negeri yang masih lekat banget kebudayaan Tapata ini? Nah, yang aku bilang tadi, jadi kayak di kampungku itu, yang di Saparua, yang di Islam itu masih lekat banget dengan menggunakan kapata gitu. Jadi kapata ini kan biasa untuk ritual-ritual gitu. Untuk ritual-ritual seperti itu biasanya tuh kita harus memerlukan sesajen-sesajen. Terus kan kalau kalian enggak, tadi kan aku memperkenalkan kalau aku Sofi gitu kan. Nah, jadi tuh untuk minuman keras di sana tuh disebutnya Sofi juga. Oh iya? Iya. Baru tahu aku. Iya, aku Dapat informasi baru ya. jadi tuh di sana kapata-kapata ini tuh sebenarnya tidak digunakan sembarangan, karena tuh biasanya digunakan untuk upacara adat dan ritual adat, dan ada aturannya. Jadi ini salah satu desa kakak ini masih melestarikan ya. Banget. Oke. Makasih loh Kak infonya. Sama-sama. Jadi kita tahu nih adat-adat dan budaya yang ada di Maluku Tengah. Nah, gimana nih dari pembahasan kita tadi? Kalian pastinya ngerti dong. Ngerti lah, secara anak-anak Tinder tuh pinter-pinter, cerdas-cerdas, jadi langsung masuk ke otak dong. Nah, segini dulu ya pembahasan tentang kebudayaan dari Maluku Tengah, yaitu sastralisan. Nah, soon kita bisa bahas tentang kebudayaan-kebudayaan lain. Bye-bye Curiza, thanks for watching. Suena ruang Patah 5, Patah 5